Berarti terpatri sampai di pikiran. Tipsnya tadi itu konsul dengan kakak tingkat, terus bisa tahu karakter dosennya. Jadi menyesuaikan, setelah kita belajar, menyesuaikan lagi nih dengan gimana kemauan dosennya. Benar. Oke. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tim semuanya, bertemu lagi bersama saya Nida dalam acara Tim Podcast Positive Insight and Motivation. Nah, rekan-rekan tim semuanya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu karyawan tim yang mendapatkan beasiswa full dari PT PIM. Nah, siapa dia? Fakultas Teknik Rahmat Sunarya AS dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Assalamualaikum Rahmat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanida. Sebagai informasi, Rahmat ini kuliah di Fakultas Teknik UGM. Nah, di Tim Podcast kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan Rahmat selama ini kuliah di Fakultas Teknik UGM dengan tema podcast Wisudawan terbaik di Teknik UGM, kenapa enggak? Wisudawan terbaik dari program Magister. Selamat kepada Rahmat Sunarya AS dari Magister Teknik Kimia dengan masa studi 1 tahun 11 bulan 4 hari dengan indeks prestasi kumulatif bulat 4. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia Rahmat Sunarya AS dari Magister Teknik Kimia. Oke, rekan-rekan tim, sekarang kita akan ngobrol lebih lanjut dengan wisudawan terbaik kita. Yang ini salah satu aset perusahaan yang sangat membanggakan, membawa nama baik PIM di Universitas Gadjah Mada. Nah, Rahmat, apa yang ingin disampaikan untuk PIM ketika Rahmat mendapat beasiswa full bisa melanjutkan sekolah ke UGM? Baik, terima kasih Kanida atas pertanyaannya. Ya, bagi saya mungkin ucapan yang paling pertama kali yang saya ucapkan adalah terima kasih ya. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah diberikan kepercayaan oleh PT Pupus Iskandar Muda untuk bersekolah di UGM. Nah, jadi pun teman-teman diklat juga sangat sportif atas pelayanannya dan juga memberikan semua fasilitas lah apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar kita ini. Jadi full beasiswa dia berarti? Ya, full, alhamdulillah full dilayani. Full semuanya. Hidup, penginapan semua. Jadi kuliah terima beres, yang penting Rahmat di sana belajar. Ya, benar sekali Kak Nida. Kalau terkait pekerjaan gimana nih? Bebas tugas atau ada kaitannya masih kausan? Mungkin ada awal-awal itu mungkin kita masih membantu unit kerja yang kita tinggalkan. Namun setelah lewat 1 semester kita diminta untuk fokus, ya namanya tugasnya sudah tugas belajar, tugas baru. Nah, tugas belajar ini harus kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya Kak Nida. Kan Kak Nida juga ini juga kan beasiswa juga kan. Alhamdulillah Andis sama-sama mendapatkan beasiswa full dari PT Pupus Iskandar Muda. Sama-sama UGM juga kan? Ya, sama-sama. Gampang Kak. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih untuk beasiswa ini. Dan ini juga menjadi suatu kebanggaan ya, suatu privilege bagi karyawan PIM. Karena PIM juga bertanggung jawab untuk mengembangkan karyawannya. Salah satunya dari program tugas belajar ini. Nah Rahmat, ini kan tadi udah mendapatkan beasiswa. Terus kenapa sih Rahmat memilih kuliahnya itu di UGM? Ya, mungkin karena saya ini kan backgroundnya teknik kimia. Nah, teknik kimia yang sudah terakreditasi di internasional itu hanya di teknik kimia UGM. Makanya
salah satu pilihan utama untuk majukan studi teknik kimia itu memang di hati cuma UGM Kak. Ya. UGM juga di hati. Cuma di hati ya. Memang udah akreditasi Internasional. di level internasional. Dan di Indonesia satu-satunya yang udah terakreditasi oleh ICME namanya, ICME. Nah, jadi itu adalah suatu badan internasional yang mengakreditasi program studi teknik kimia. Teknik kimia. Karena memang Rahmat ngambil jurusannya inline ya dari Iya, S1 sama S2. benar sekali Kakak. Nah, ini kan kebetulan inline nih. Tapi gap year-nya lumayan jauh. Iya. Itu ada kendala nggak gimana ketika di awal Rahmat menyesuaikan diri? Karena kan pasti S2 juga banyak teori-teori yang harus diulang lagi nih dari Benar S1. Itu gimana? Ya, sebagai informasi saja, saya itu selesai kuliah di Universitas Syakuala itu tahun 2016. Nah, kemudian saya melanjutkan kuliah lagi di tahun 2021. Artinya sudah 5 tahun ya, gap year-nya sudah 5 tahun. Dan ketika memulai perkuliahan Kak, memang tertinggal banget gitu, tertinggal sekali, sehingga memang harus mengulang-ulang lagi membaca, diskusi sama teman untuk mengejar ketertinggalan yang ada di kampus di UGM Kak. Dan juga materinya S2 jadi lebih mendalam dan lebih fundamental. Jadi kita harus mengetahui hal-hal yang fundamental dari mana rumusnya itu diturunkan segala macam. Jadi seperti itu Kak. Walaupun memang usahanya harus lebih ekstra karena gap year tadi, tapi Rahmat bisa membuktikan bisa jadi wisudawan terbaik di Fakultas Teknik. Alhamdulillah. Nah, bisa diceritain nggak gimana perjuangannya bisa sampai jadi lulusan terbaik? Mungkin ada tips-tips nih yang bisa dikasih untuk rekan-rekan tim nantinya juga mungkin mau melanjutkan studi lanjut. Ini bisa jadi tips nih buat mereka. Baik, mungkin dari saya itu untuk mengejar pertama. Nah, untuk mengejar saya itu melihat catatan-catatan dari kakak tingkat. Kebetulan ada teman kita juga Kak ini ya. Siapa? Ya, Dari PIM. dari PIM juga Kak, Andika Kak. Oh, Andika. Jadi Andika jadi kakak kelas. Ya, Gitu. kakak tingkat. Nah, jadi saya sering berdiskusi, teleponan dan bertemu di Jogja pada saat itu untuk menanya bagaimana sih karakter dosen, penilaian-penilaiannya seperti apa. Nah, itu salah satu upaya saya untuk mengejar ketertinggalan ya. Gap year kan 5 tahun nih. Bagaimana apa aja yang ditanya dan tugas-tugas seperti apa, saya juga melihat bagaimana cara penyelesaian soalnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang keduanya Kak, berlatih terus. Ya, berlatih terus setiap malam. Setelah perkuliahan selesai, malamnya kita ulang lagi, saya catat rekaman-rekaman dosen. Kita ambil sari-sari pentingnya saja. Kemudian kita ulang-ulang terus, tugas dilakukan berkali-kali walaupun kita udah dapat, tapi mungkin nggak sesuai nih dengan kemauan dosen. Jadi kita ulang lagi sampai benar-benar itu melekat di dalam hati. Berarti Terpatri sampai di pikiran. tipsnya tadi itu konsul dengan kakak tingkat, terus bisa tahu karakter dosennya. Jadi menyesuaikan, setelah kita belajar, menyesuaikan lagi nih dengan gimana kemauan dosennya. Benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu kemarin Rahmat penelitiannya tentang apa yang di S2? Ya. Untuk tesisnya. Penelitiannya itu terkait dengan problem pabrik Kak. Jadi terkait dengan ada satu unit di pabrik urea namanya high pressure stripper. Nah, jadi saya mencoba mensimulasi dan membuat pemodelan matematis. Nah, itu tentang itu. Tentang data-data di pabrik kita olah, kita simulasikan. Oke, dan itu hasilnya berarti bisa diimplementasikan di Iya, ya, alhamdulillah juga sekarang kita sering sharing dengan teman-teman lapangan, teman-teman PI yang di lapangan, kita sering share dan saya juga membantu memberikan masukan bagaimana untuk menemukan kondisi optimum dari permasalahan pabrik saat ini. Oke, berarti memang tesis yang dibuat Rahmat juga terkait sama PIM dan bisa jadi solusi ya ketika ada permasalahan ataupun bisa jadi improvement untuk di PIM ya. Walaupun bukan solusi, setidaknya bisa dapat second opinion Kak dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih, rekan-rekan PIM semua, Rahmat ini kuliah di Jogja, dia nggak sendiri. Dan dia ditemani sama istrinya yang juga karyawan PIM dan mendapatkan kesempatan untuk lanjut kuliah di Jogja. Nah, gimana nih Rahmat? Beda kan dengan S1 kuliah masih single, S2 kuliah ditemani sama istri, terus di kota yang sama. Gimana yang Rahmat rasakan? Mungkin ada
suatu pengalaman yang mengesankan gitu ketika kalian menjalani perkuliahan ini bersama? Baik, tentu berbeda ya Kak antara S1 dan S2. S2 sudah ada istri. Ya tentu yang paling dominan itu adalah istri itu sebagai support system. Jadi Support system. langsung ada support system di samping ya. Ya melayani juga, membantu merefresh apalagi ketika Sabtu Minggu kita bisa jalan-jalan bersama untuk melepas penat dari banyaknya hitungan-hitungan rumit yang di kampus ya kan. Jadi segar lagi hari Senin dan sampai Jumatnya bisa melanjutkan aktivitas. Ya, itu mungkin salah satu hal yang mendorong saya menjadi yang terbaik di Edu Game. Terima kasih ya buat istri saya tercinta. Oke, berarti Irba juga salah satu jadi tips untuk Rahmat bisa jadi lulusan terbaik. Iya tentu. Ada support system langsung di sana. Tentu Kak. Tadi tipsnya nambah dong. Selain konsul belajar ya ada pasangan, ada support system yang mendukung langsung. Benar sekali itu. Oke. Nah, Rahmat, ini kan Rahmat melanjutkan kuliah ketika sudah bekerja. Mungkin ada teman-teman yang lain yang masih fresh grade nih. Pasti teman-temannya banyak yang fresh grade juga. Itu ada pengaruh yang signifikan nggak? Bekerja terlebih dahulu atau sebenarnya lebih bagus langsung kuliah? Memang ada bisa nampak secara kontras ya. Bagaimana orang yang fresh grade, teman-teman fresh grade dan teman-teman yang sudah berpengalaman kerja. Nah kebetulan sebagai informasi saja, saya itu juga satu kelas sama teman-teman PKT. Ada 2 karyawan PKT juga yang satu kelas. Memang pada saat itu PKT ini juga tugas belajar? Ya, teknik kimia juga tugas belajar dan teman-teman PKT ini PE kebetulan. Proses engineer di pabrik juga, teman-teman pabrik lah. Jadi nyambung lah, masih klop lah. Nah, jadi perbedaannya itu adalah ketika diberikan kasus terkait safety pada saat itu kuliah safety. Jadi kami itu nggak perlu meraba-raba lagi. Udah kebayang. Udah langsung kebayang kejadian seperti apa. Ketika misalnya contoh, ketika ada kasus di tugas kuliah misalnya ketika ada kebocoran amonia. Nah, kita tuh sudah kebayang, bau amonia seperti ini dan ini bahaya. Jadi kita bisa membuat suatu statement atau suatu jawaban esai itu dengan apa yang kita hadapi. Jadi kualitas argumentasinya itu lebih unggul kita dibandingkan dengan teman-teman yang belum mempunyai pengalaman. Nah, saran saya memang lebih baik memiliki pengalaman dulu ya, kerja dulu sehingga bisa memberikan nilai tambah juga untuk argumentasi kita. Oke, karena kan beda kalau langsung dia lebih memahami teori aja, tapi ketika kuliah dia udah langsung pernah praktik jadi lebih ke gambar ya. Benar sekali. Dan pemahamannya mungkin jadi lebih dalam terkait itu. Ya, mungkin itu juga salah satu ya, tambah lagi nih, jadi 4. Salah satu hal yang mendorong saya lulusan terbaik. Iya, jadi lulusan yang terbaik gara-gara saya bekerja di pabrik ya, terutama di PIM. Jadi saya bisa lebih cepat memahami kondisi soal gitu. Oke, jadi nilai lebih untuk Rahmat dibandingkan teman-teman yang lainnya karena udah punya pengalaman di pabrik. Jadi udah kebayang nih, sebenarnya tinggal refresh saja mungkin ya. Iya, benar. Teori-teorinya ya. Karena praktik di lapangannya udah dijalani. Benar sekali. Oke, Rahmat. Nah, ini kan berarti Rahmat tinggal di Jogja berapa lama ya? Tahun. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun. Masa studinya berarti 1 tahun 8 bulan. Iya. Nah, selama tinggal di Jogja, yang kita tahu kan Jogja kota pelajar. Benar sekali. Kak. Mungkin ada hal apa sih di sana yang menurut Rahmat itu bagus untuk diadopsi di sini yang bisa diterapkan, bisa jadi juga bisa diterapkan di lingkungan kerja. Apakah budayanya atau hal-hal lain yang Rahmat lihat di sana? Ya mungkin karena heterogen, jadi kita itu sama-sama saling menghargai yang pertama. Artinya ketika kita buat janji, itu biasanya teman-teman tepat waktu. Nah, tapi on time. On time. Nah, berarti di sana sangat on time ya? Disiplin ya, on time. Terus yang kedua, karena heterogen dan itu perspektif yang teman-teman lihat tuh juga berbeda. Yang selama ini mungkin kita tidak berpikir ke situ, teman-teman pikir situ. Artinya kita mendapatkan wawasan yang lain. Ya. Terus yang ketiga, nah kalau misalnya yang ketiga ini mungkin Kak Nida mungkin bisa nambahkan nanti kalau saya kurang nanti. Nah, kalau misalnya kita di warung kopi, kita itu merasa berdosa gitu kalau nggak bawa laptop, karena teman-teman orang-orang kopi atmosfernya itu pada belajar semua, ambis-ambis semua gitu. Jadi jika kita cuma
ke warung kopi cuma ngobrol-ngobrol nggak penting seperti merasa berdosa gitu. Berdosa ya, karena teman-teman yang lain produktif itu, mereka belajar presentasi di dalam kafe gitu. Jadi memang lingkungannya itu mendorong kita untuk berproduktif terus itu, menyelesaikan tugas lah, kerja lah, dan segala macam. Mungkin di sini belum seperti itu ya mungkin. Ya, mungkin yang ketiga tadi itu vibes-nya ya. Jadi kelihatan sangat terlihat kota pelajarnya. Jadi setiap sudut memang kita bisa melihat kayak ada proses pembelajaran di sana. Di mana-mana ada laptop. Di kafe mereka pasti nugas. Jadi nggak hanya nongkinya sekalian buat tugas. Betul sekali. Ya. Dan itu juga nggak kebiasaan di sana. Nongki sekalian buat tugas. Iya. Ya jadi karena itu jadi terpacu juga gitu. Karena gini Kak, kalau misalnya di rumah kalau lihat kasur ya tidur ya. Karena kosan. Ya kosan. Jadi emang enaknya tuh belajar di kafe gitu. Ya, walaupun ya kita ngabisin duit tapi kita bisa memakan waktu di kafe, lebih produktif. Tapi masih murah kan? Masih murah ya, tentunya masih. Pesen kopi murah. 1 tapi duduknya 4 jam. Iya, benar sekali ya Kak. Nah, Rahmat mungkin ada tips kah untuk teman-teman ataupun rekan-rekan PIM di sini yang, karena program beasiswa ini kan berkelanjutan ya, jadi di PIM juga insya Allah akan ada program beasiswa untuk tahun-tahun berikutnya. Dan Rahmat mungkin ada tips dan motivasi untuk angkatan-angkatan setelah kita yang akan mendapatkan beasiswa, bagaimana mereka bisa memanfaatkan kesempatan emas ini agar itu bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin tips dan saran kepada teman-teman yang ingin bersekolah lagi, melanjutkan sekolah lagi. Mungkin yang pertama kita harus bisa menang audisi TPA ya. Jadi pertama kita mungkin harus belajar TPA ya, bagaimana, karena setelah kita lihat di batch berikutnya itu rame ya yang ikut sekolah antusias ya, mungkin tertrigger dari kita. Nah itu yang pertama, mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya mendapatkan award dari beasiswa PIM. Terus yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, mungkin itu kita harus memprioritaskan, kan kita sudah diberikan tugas belajar. Nah kita harus memberikan top priority-nya menyelesaikan tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Saya merasa ada sedikit beban moral, jadi saya harus menyelesaikan tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Mungkin salah satunya memberikan mencurahkan semua kemampuan saya untuk memperoleh yang terbaik. Nah itu, jadi ketika kita udah memasang target itu, jadi kita harus mengejarnya. Nah salah satunya memberikan prioritas, belajar yang giat, tanya sama konsul, sama dosen dan kakak tingkat. Nah itu yang merupakan salah satu alasan untuk mendorong kita menjadi yang lebih baik, Kak. Itu mungkin sarannya. Mempersiapkan diri dengan baik dan belajar sungguh-sungguh dan menjadikan belajar menjadi top priority. Oke, berarti bisa kita simpulkan juga ketika rekan-rekan tim nantinya yang mendapatkan kesempatan ini benar-benar memanfaatkan dan mencurahkan segala resource yang dia punya untuk bisa kembali lagi ke PIM dan berkontribusi. Benar sekali ya Kak. Oke, nah satu lagi nih terakhir, karena ingat kontribusi. Ada nggak sesuatu yang Rahmat pengen lakukan di PIM yang mungkin itu insight yang didapat setelah kuliah yang kayaknya ini bisa nih dilakukan di PIM? Ya mungkin yang saya dapatkan di kuliah pada saat itu, mungkin saya juga didorong untuk bergabung ke proyek tersebut. Nah tapi saya tidak bisa bergabung karena udah di PT Pupuk Iskandar Muda. Nah dipercaya ya, alhamdulillah dipercaya. Nah salah satunya itu adalah mereka ada proyek inovasi, itu ternyata bahan bakunya dari urea, dari pupuk urea menjadi substituen obat paracetamol. Nah jadi nama obatnya adalah Algetika. Nah Algetika ini adalah obat yang dibuat dari urea yang bisa menggantikan paracetamol. Jadi paracetamol itu ada isu lingkungannya Kak. Jadi paracetamol itu kalau misalnya nggak kepake atau dari urin, misalnya udah diminum di urin, terus paracetamolnya itu bisa mencemari lingkungan. Oh, berarti kayak tidak sulit untuk didegradasi oleh alam. Oke, susah dipecah, diuraikan. Ya, diuraikan ya. Susah diuraikan di alam, sehingga ada alternatif baru namanya Algetika. Nah, Algetika ini itu ada di pasaran. Ini masih di pilot project. Di Indonesia ini baru ada di Indonesia, belum ada di tempat lain. Dan ini dan yang saya kagetnya itu bahan bakunya dari urea. Jadi kita tuh
sangat berpotensi lah untuk ke arah sana nantinya, obat masa depan gitu. Bisa karena kita punya urea, jadi Nah, ya itu. salah satunya bisa ada menghasilkan produk itu ya, obat-obatan yang ramah lingkungan. Iya benar, ramah Sesuai juga lingkungan. dengan ya target kita ke depan juga kan, yang memang Ya, tantangan global harus lingkungan harus kita jaga ya kan. Seperti itu Kak. Mungkin yang ingin kita lakukan di sini ya. Oke Rahmat, nggak kerasa ini kita udah sekitar beberapa menit kita udah ngobrol terkait dengan pengalaman Rahmat, perjuangan Rahmat selama di Jogja hingga akhirnya bisa jadi lulusan terbaik UGM. Dan satu kebanggaan juga buat tim mahasiswa yang dikuliahkan, karyawan yang kuliah di sana bisa mengharumkan nama perusahaan. Oke, kita di akhir itu ada yel-yel, ada tagline kita, tim podcast, positive insight and motivation. Nanti kita bareng ya. Baik. Oke. Baik rekan-rekan tim, sekian untuk podcast kita hari ini. Saya Dida Ulfia undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Mungkin teman-teman kalau punya masukan bisa memberikan komen di YouTube Tim, karena ini akan kita tayangkan di YouTube Tim. Jadi teman-teman bisa subscribe, like, dan komen ketika ada tema-tema yang mau dibahas. Oke, Rahmat, kita coba. Tim Podcast. Positive insight and motivation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.